Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Di video kali ini saya bakalan share berapa sih budget ngetrip untuk kalian yang mau liburan ke Turki terbaru. Untuk perhitungan berapa harinya itu tergantung trip kalian, disesuaikan saja teman-teman, karena kalian tahu sendiri ya, lira itu anjlok dan krisis di Turki semakin menjadi apa-apa tuh mahal, bahkan setiap bulan ataupun minggunya itu bakalan naik. Yang pertama saya bahas masalah tiket pesawat. Kalau tiket pesawat itu sih tergantung kalian dapat promo dan naik pesawat apa ya. Untuk pesawat transit otomatis jauh lebih murah daripada yang direct flight seperti Turkish Airlines. Kalau misalnya naik Turkish Airlines mungkin untuk PP itu bisa 11 sampai 12 juta. Tapi kalau misalnya pesawat transit apalagi sudah ada AirAsia ya. Untuk AirAsia mungkin bisa dapat 7 sampai 8 juta untuk tiket PP. Kalau misalnya naik Etihad atau Emirates itu bisa sekitar ya 8 setengahan atau sampai 9 jutaan kayak gitu. Lanjut saya bahas yaitu hotel atau hostel tergantung budget. Ini saya bakalan tunjukin kalian harga-harga hostel yang ada di Istanbul. Untuk kamar dorm ini sekitar 150-an ke atas. Contohnya kita lihat hostel Grand Bella Vista ini bisa per malam 190.000 ya untuk kamar dormitory ataupun campuran. Dan ini letaknya tuh di Beyoğlu deket sama Galata. Ini deket juga sama daerah Taksim MRT. Kalau untuk harga yang single bed di female dorm yang seperti ini, ya kalian lihat ya, keadaannya kayak gitulah kalau kamar murah ya. Untuk misalnya yang jumlahnya lebih sedikit lagi otomatis lebih agak mahal juga, sekitar 250.000. Jadi kita ambil kesimpulan saja sih, start dari 250.000 semalam ini untuk pilihan yang bisa dibayar cash di hotelnya. Nah ini ada yang men's hostel khusus cowok loh, kenapa lo kok khusus cowok ya, nggak tahu lah. Terus kita lihat lagi yang lain-lainnya. Ini ada Eros Hostel di Sultan Ahmed Fatih, 225.000 per malam. Kita lihat ya. Kita lihat nih, kok bednya kayak bengkok-bengkok gitu ya. Ya kayak gitulah keadaan kalau hostelnya murah. 250.000 itu terhitung ya lumayan cukup murah banget ya. Nah untuk kayak gini cleanliness sama facilitiesnya merah, mendingan dijauhin aja deh. Kalian cari yang lain lah, yang misalnya tarif aman 300.000 atau 400.000 per malam gitu ya. Nah, ini kayaknya bangunannya cukup baru nih. Ini 6 bed di female dorm, harganya 250. Ya beberapa sih cukup oke, harga 250.000. Nah ini ratingnya juga bagus. Itu tadi saya ceknya di booking.com. Sekarang saya move ke trip.com. Trip.com ini 250 ke atas ya. Jadi kayaknya beberapa penawaran itu lebih mahal lagi dari yang ada di booking.com tadi. Tapi memang sih lebih aman bayar duluan biar dapet harga yang lebih murah ya. Kayak di booking.com tadi untuk bayar di tempat itu jarang. Nah ini yang saya lihat tadi, share dormnya. Untuk hotel of course beda lagi ya, harganya bisa 500 ribuan ke atas. Jadi tergantung budget kalian mau yang berapa. Untuk hotel itu start dari 250, kalau hotel bisa 500-an. Nah terus move ke transportasi. Untuk transportasi tentu saja yang harus kalian pikirkan itu dari bandara ke pusat kota ataupun sebaliknya, kalian bisa naik Hafaiz atau Hafabus ya. Ini contohnya saya naik Hafaiz, beli dulu Istanbul Card-nya. Harga Istanbul Card itu sekarang 165 TL. Atau bisa langsung beli di loket. Ini perkiraan harganya kalian bisa lihat saja di hafa.is. Ini kita cari tujuan ke Sultan Ahmed, langsung muncul.
Harganya adalah 315 lira ya teman-teman. Jadi kalau PP itu berarti sekitar 730 lira. Untuk naik public transport kalian harus beli Istanbul Card yang saya bilang tadi 150 lira kartunya aja. Terus kalau naik public transport kayak gini bisa MRT atau Metrobus atau bus biasa atau tram itu per tap 35 lira. Kalian bisa juga pakai kartu kayak credit card atau debit card yang punya logo Mastercard, tinggal di tap aja, tapi lebih murah kalau misalnya isi saldo ke Istanbul Cardnya ya teman-teman. Next yang kita cek adalah harga makan. Kira-kira berapa harga makan termurah di Istanbul ini ya teman-teman. Untuk menu-menu murah itu seperti tavuk durum ya, kayak chicken wrap itu yang kita bilangnya kebab, atau guzleme. Itu kan murah-murah ya. Tapi kalau makan berat itu yang chicken kebab yang di piring. Terus kalau makan nasi kayak nasi campur kayak gitu ya di lokantasi. Nah, kita cek semua berapa untuk harga yang makanan ringannya. Ini saya ambilkan saja contohnya menu dari salah satu toko kebab atau chicken wrap. Kebab atau chicken wrap, chicken rollnya 130 150 lira. Jadi ini masih bisa dapat 130 lira per satu chicken wrap atau tahu durum ya. Terus kalau ini contoh di toko lain itu harga paling murahnya adalah 220 lira untuk yang paling kecil small size. Ini contoh makanan porsian yang ada di piring plus daging. Ini bisa 520 lira atau 260.000 ya. Apalagi yang dagingnya banyak seperti ini 890 lira. Bisa sampai 1000 lira loh kalau kalian makan porsian yang dagingnya banyak kayak gini. Luar biasa. Sampai 500.000 ya per piring itu. Nah, ini saya nemu salah satu toko yang cukup murah nih ya. Untuk islak burger itu 100 lira dan yang lain-lainnya itu 160 lira. Cukup murah nih teman-teman untuk opsi makan yang murah per sekali makan ya. Harga air mineral itu su ya, itu 20 lira atau 10.000 rupiah. Kalau untuk jajan-jajan lainnya itu opsional, bisa kalian hitung sendiri aja, disisakan untuk budget ekstranya ya. Selanjutnya adalah kebutuhan internet. Kalau saya kemarin langsung beli aja online di toko oren ya. Jadi di sana tinggal mengaktifkan saja paket datanya. Bisa juga beli di roaming kok teman-teman. Bisa Telkomsel ataupun Indosat. Ini contoh kartu yang saya cek di toko oren untuk 15 hari 10 GB harganya taruhlah 200.000 ya teman-teman. Jadi kita budgetkan untuk internet 200.000 untuk 15 hari. Nah, kalau untuk paket wisata itu banyak kan nggak berbayar kecuali kalian masuk ke Dolmabahce Palace ataupun Topkapi Palace yang deket sama Hagia Sophia. Kalau misalnya masuk Hagia Sophia itu buat sholat di situ Blue Mosque itu nggak bayar ya. Taruhlah itu banyak yang free. Satu lagi yang berbayar yaitu naik Bosporus Tour. Ini saya kasih contoh harga paket tour yang Sehir Hatlari, nama kapalnya ya. Tiketnya bisa beli on the spot ya teman-teman. Nah, ini untuk short trip, ini untuk lokal, dan ini untuk turis. Wow, mahal banget sekarang. 340 lira atau 170.000. Ini untuk round trip yang short Bosporus Tour. Tapi sebenarnya kalian bisa aja nggak pakai Bosporus Tour ini. Tinggal nyebrang aja ya dari Eropa ke Asianya ya naik kapal biasa aja gitu. Tinggal tap pakai Istanbul Card itu udah bisa. Misalnya dari Eminönü Port ya, mau ke seberang menuju Üsküdar, tinggal tap kartu masuk, nanti tinggal nunggu kapalnya berlabuh aja. Jadi harganya bakalan lebih murah karena kayak public transport biasa gitu loh. Jadi PP itu tuh cuman ngetap 2 kali kayak gitu ya. Jadi nggak harus bayar seharga 340 lira tadi karena hitungan yang 340 lira itu kan hitungannya tour ya. Tapi kalau misalnya pakai public ferry aja itu pastinya lebih murah. Tapi itu resikonya of course kalau rush hour dia penuh padat. Tapi kalau misalnya santai-santai aja ya nggak apa-apa lah, murah-murah juga ya ditunggu aja. Nah, ini teman-teman perkiraan perhitungan saya tentang budget 3 hari di Istanbul. Untuk harga-harga itu bisa disesuaikan sama budget masing-masing aja. Misalnya untuk
tour itu bisa pakai Bosporus Tour yang mahal ataupun yang murah, public ferry biasa, atau yang lain untuk spot wisata yang gratis-gratis aja. Untuk makan juga untuk bisa ngirit, kalian bisa bawa nasi beras instan ataupun lauk instan untuk menghemat budget. So that's all ya teman-teman sharingnya, semoga bermanfaat. See you on the next video.